Shalom anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak yakin kita semua sehat. Nah, kita selalu diberkati oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita akan belajar dari bab 1, indahnya mengampuni. Pernahkah anak-anakku sekalian mendengar kata mengampuni? Bapak yakin semua kita pernah mendengar kata mengampuni. Apa itu mengampuni? Jawabannya adalah memaafkan seseorang dengan tulus hati, membebaskan seseorang dari rasa bersalah, dan tidak mengungkit kesalahan daripada seseorang yang telah kita ampuni itu. Di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, ada banyak firman Allah yang memerintahkan mengampuni seorang dengan yang lain. Adapun firman Allah itu tertulis dalam yang pertama Matius 6 ayat 14 sampai 15. Di dalam firman Tuhan ini Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan bahwa Allah akan mengampuni kita jika kita mau mengampuni orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Yang kedua tertulis dalam Kejadian 41 ayat 1 sampai 14. Ini adalah kisah tentang Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya. Tapi ketika Yusuf berhasil di negeri Mesir, dia bersedia mengampuni saudara-saudaranya itu. Yang ketiga tertulis dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35. Di sini ada perumpamaan tentang seorang raja yang mengampuni hambanya tentang 10.000 talenta kepadanya, dan orang yang berhutang 100 dinar kepada orang yang telah dibebaskan yang berhutang 10.000 talenta ini tidak mau mengampuni orang yang berhutang 100 dinar, tetapi malah menjebloskannya ke dalam penjara. Untuk memperjelas kisah daripada seorang raja yang mengampuni orang yang berhutang 10.000 talenta dan seorang yang berhutang 100, mari kita menyaksikan video animasi berikut ini. Selamat menyaksikan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya.
Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu.